pagi, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Puji Tuhan, kita berjumpa dalam Morning Call GPIB di pagi hari ini. Saya Pendeta Johannes Nikolaus Salo sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Siloam Pontianak. Kita akan kembali bergumul di sekitar firman Tuhan. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami di pagi hari ini. Kembali kami akan membuka kitab dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, berkata seperti ini. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulur. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota kagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Aku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Nabi Yesaya merindukan kembali agar kota Yerusalem dipulihkan kembali. Nabi Yesaya sangat punya kerinduan yang besar agar bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Allah dipulihkan kembali oleh Allah. Nabi Yesaya melihat bagaimana keadaan bangsa Israel dan juga kota Yerusalem yang sangat memprihatinkan. Kota Yerusalem hancur berpuing-puing dan bangsa Israel dibuang ke Babel. Yesaya sangat merindukan keadaan dulu itu kembali terjadi bagi bangsa Israel dan juga kota Yerusalem. Sesungguhnya kota Yerusalem yang hancur itu, yang roboh itu, ada hal yang menjadi penyebab yang utama. Bukan sekedar kota itu hancur atau roboh atau jatuh berpuing-puing, tetapi lebih dari itu, bagi saya sendiri ada persoalan atau semacam krisis yang mengakibatkan sampai kota itu hancur berpuing-puing dan bangsa itu dibuang ke Babel. Apa itu? Bangsa ini mengalami krisis spiritualitas. Mereka ada pada persoalan tentang spiritualitas ketika mereka tidak setia dengan Tuhan. Allah meninggalkan bangsa ini. Allah sebagai suami meninggalkan istri yang tidak setia, yaitu Israel. Allah meninggalkan istrinya, yakni umatnya sendiri, karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa Israel. Bangsa ini mengalami krisis spiritualitas
yang berakibat Allah meninggalkan mereka dan kota itu hancur berpuing-puing. Krisis spiritualitas berdampak kepada hancurnya kota Yerusalem. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Nabi Yesaya tetap meyakini akan janji Tuhan bahwa kota Yerusalem akan dipulihkan kembali dan bangsa itu akan juga dipulihkan kembali ketika dikatakan dalam ayat yang keempat, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Ayat yang keempat menggambarkan bagaimana Allah akan memulihkan bangsa ini. Allah akan kembali menjadi suami bagi Israel sebagai istri. Kenapa Allah mau melakukan ini? Semata-mata karena kasih. Ketika dikatakan sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami, itu semata-mata karena kasih Allah saja bagi bangsa ini. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Yesus, kita belajar dari renungan di pagi hari ini. Mari menjaga spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Tuhan, kesetiaan kita dengan Tuhan, ketaatan kita dengan Tuhan, agar kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan mari menjadi gereja atau istri yang setia kepada Allah sebagai sang suami. Allah mengasihi kita, Allah setia dengan janjinya. Mari kita juga setia dengan Tuhan. Mari menjaga spiritualitas kita supaya kita senantiasa diberkati oleh Dia. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia kepadamu. Ajar kami untuk taat kepadamu. Biarlah kami bisa membangun relasi yang intim, yang akrab, yang mesra dengan Engkau, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkatilah umat-Mu, siapa saja yang menyaksikan, mendengarkan program ini. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kasih Tuhan Yesus. Berkati pos-pos Pelkes GPIB dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB,
kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan Lansia Berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.